Halo teman-teman, aku Aji Bayu Pamungkas dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro tahun 2019. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai ihnofosil. Jadi, apakah itu ihnofosil? Mari kita lihat penjelasannya bersama-sama. Ihnofosil, maka kita harus mengetahui dulu ihnofosil itu apa. Ihnofosil atau fosil jejak merupakan suatu struktur sedimen yang berupa trek, trail, burrow, tube boring atau tunnel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil dari aktivitas kehidupan dari organisme. Sedangkan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang telah punah dari jejak-jejaknya disebut sebagai ihnologi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai ihnofosil, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah di ihnofosil. Istilah-istilah tersebut ada trek atau jejak kaki, trail atau jejak organisme yang tidak berkaki yang mengikatkan tubuhnya, contohnya seperti hewan yang melata, boring atau penggalian di batuan atau kayu yang umumnya vertikal, burrow itu ekskavasi atau penggalian yang berada pada substrat yang belum terkonsolidasi, dan tunnel atau struktur fosil jejak yang berupa terowongan sebagai hasil galian. Di sini bisa kita lihat antara boring dan burrow itu memiliki persamaan yang hampir sama, yaitu di mana organisme tersebut melakukan penggalian. Tapi yang membedakan adalah substratnya, di mana boring itu organisme tersebut itu menggali di substrat berupa kayu atau batuan, sedangkan kalau burrow itu dia menggali pada suatu substrat sedimen yang belum terkonsolidasi. Lalu ada karakteristik dari ihnofosil. Yang pertama, ihnofosil itu mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan dari organisme. Lalu ihnofosil itu tidak ada yang mengalami reworking. Dan yang ketiga, organisme yang sama itu bisa membentuk jejak yang berbeda tergantung substratnya seperti apa. Satu jenis fosil jejak itu bisa dibuat oleh beberapa organisme, dan ihnofosil sendiri itu tidak begitu relevan untuk menentukan umur. Fosil jejak biasanya memiliki fasies yang spesifik, dan fosil jejak sendiri dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, dan energi arus atau gelombang. Klasifikasi ihnofosil yang pertama ada repihnia atau crawling, di mana repihnia atau crawling ini jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada cubinia atau resting, di mana jejak ini membentuk jejak yang organisme tersebut itu sedang beristirahat pada sedimen yang halus. Lalu ada fugihnia atau escaping, di mana jejak yang dihasilkan oleh organisme tersebut itu mengindikasikan bahwa organisme tersebut lari akibat sedimentasi yang mendadak seperti arus turbidit. Lalu ada domihnia atau dwelling, di mana mengindikasikan bahwa organisme tersebut tinggal pada suatu substrat sedimen yang dilakukan pada hewan yang hidup secara infaunal. Lalu ada vodihnia atau feeding, di mana jejak tersebut dihasilkan oleh organisme yang sedang mencari makan di dalam substrat. Lalu ada agrihnia atau traps and farming, di mana jejak atau organisme tersebut sedang membuat perangkap makanan. Klasifikasi agrihnia ini itu dicirikan sebagai bentuk yang memiliki bentuk yang berbentuk segi enam. Jadi perangkap makanannya tersebut itu berbentuk segi enam. Lalu ada pasihnia atau grazing. Ini tuh hampir sama dengan repihnia, tetapi organisme yang berpindah itu sambil memakan makanannya di atas substrat. Lalu ada substrat dan reservasi ihnofosil. Substrat sendiri adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan oleh Catuneanu tahun 2005. Substrat sendiri dibagi menjadi 4, yaitu soft ground, firm ground, hard ground, dan wood ground. Lalu preservasi adalah pelestarian dari suatu ihnofosil, baik secara merawat atau membuat
inofosil tersebut tetap ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan, seperti turbiditas, salinitas, energi arus, dan lain-lain. Lalu ada substratnya sendiri dan jenis organisme yang ada di substrat tersebut. Menurut Celeste tahun 1964, suatu inofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu epirelief yang ditemukan pada bagian atas dari lapisan, full relief yang ditemukan pada tubuh lapisan, semi-relief yang ditemukan pada batas lapisan, dan hiporelief yang ditemukan pada bagian bawah dari lapisan. Lalu kita masuk ke inovasies. Inovasies sendiri adalah kumpulan dari beberapa inofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Yang pertama ada Tripanites inovasies, di mana inovasies ini terbentuk pada substrat yang terlitifikasi secara keseluruhan, berbentuk U, silinder, air mata, dan berorientasi vertikal. Contohnya adalah Caulostrepsis, Entobia, Echinoid, Boring, dan Tripanites. Selanjutnya ada Teredolites inovasies, di mana inovasies ini terbentuk pada substrat kayu, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan teredo. Selanjutnya ada Glossibungites inovasies, di mana inovasies ini terbentuk pada wood ground substrat, berbentuk U, silinder, berbentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Anggotanya antara lain Gastrocaenolites, Diplocaterion, dan Silonicus. Selanjutnya ada Scolytos inovasies, di mana inovasies ini berkembang pada sedimen berpasir, garis pantai berpasir, shallow shelf, kipas laut dalam, dan subbatial, tetapi jumlahnya sangat sedikit, didominasi bentuk silindris dan U-shape. Genus yang membentuk kelompok Scolytos ini antara lain Scolytos, Diplocaterion, Thalassinoides, dan Ophiomorpha. Selanjutnya ada Silonicus inovasies, di mana inovasies ini terbentuk pada daerah marine dan daerah yang sangat dangkal, berbentuk Y atau U-shape, berporos, vertikal dengan terowongan horizontal. Contohnya trek dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Selanjutnya ada Nereides inovasies. Nereides inovasies ini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal pada lingkungan turbidit, dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding atau dwelling yang menyatu. Genus yang termasuk kelompok ini antara lain Nereides dan Scalarituba. Lalu ada Zoophicus inovasies. Inovasies ini terbentuk pada laut dalam atau batial, di mana airnya tenang, tidak terpengaruh oleh gelombang, dan kadar oksigennya cukup. Ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks, biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Contohnya adalah Xerophyton, Zoophicus, Psicosyphon. Lalu ada Scruziana inovasies, di mana inovasies ini terbentuk pada laut dangkal, tetapi lebih dalam dari Scolytos, di sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Beberapa genus yang termasuk kelompok ini antara lain Russophicus, Cruziana, dan Rhizocolarium. Lalu ada Scoiania inovasies, di mana inovasies ini memiliki bentuk sederhana dari Vodinihnia horizontal, Domihnia sesekali vertikal, dan Repihnia yang diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Jejak yang terawatkan itu terletak di daerah fluvial dan endapan danau sedimen dan sering dijumpai di daerah lanau atau pasir. Lalu fungsi untuk mempelajari inofosil ini apa sih? Yang pertama itu adalah memiliki korelasi stratigrafi
Yang kedua adalah interpretasi paleoekologi. Yang ketiga, interpretasi lingkungan pengendapan. Yang keempat, interpretasi batimetri. Dan yang kelima, mengetahui tingkah laku hewan. Dan yang terakhir adalah mengetahui persebaran dari organisme. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari inofosil. Inofosil sendiri adalah struktur sedimen yang berupa trek, trail, burrow, dan tunnel yang terfosilisasi dan terawetkan sebagai hasil dari kehidupan organisme. So, teman-teman tidak bingung lagi ya mengenai inofosil itu seperti apa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and goodbye.